Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, di awal tahun yang baru, gereja merayakan hari raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Gereja ingin membekali kita sebagai orang beriman, agar di dalam menempuh hidup kita selama 1 tahun ke depan, kita juga sungguh menghayatinya sebagai orang beriman menurut teladan Bunda Maria yang selalu mendengarkan sabda Allah, menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya. Maka pada kesempatan awal tahun ini baik juga kalau kita kembali menengok ke belakang selama 1 tahun. Dan di dalam perjalanan waktu itu tentu saja kita sudah mengalami banyak peristiwa, mungkin pengalaman menggembirakan, tapi juga tidak jarang pengalaman yang menyedihkan. Pengharapan dan rasa damai, tapi sekaligus juga pengalaman pahit, kecewa, tanpa harapan dan ketidakpastian. Semua pengalaman itu pasti pernah kita lalui, entah secara pribadi, di tengah keluarga, atau juga di dalam kebersamaan dengan masyarakat yang sampai hari ini masih mengalami pandemi. Pendek kata, semua peristiwa itu pasti juga mempengaruhi suasana hidup kita. Injil hari ini mengajak kita untuk melihat
memikirkan dan tapi juga menilai pengalaman kita yang sudah berjalan selama 1 tahun dengan salah satu cara dan sikap dasar yang dimiliki oleh Bunda Maria. Sekalipun ia adalah Bunda Allah, ternyata pengalaman hidupnya bukanlah sekedar pengalaman yang isinya semuanya kebahagiaan sebagaimana mungkin kita gambarkan dan harapkan bagi hidup kita sendiri. Sejak Maria menerima pewartaan malaikat bahwa ia akan menjadi ibu penyelamat, perjalanan hidupnya tidak mulus-mulus saja. Bagaimana ia bersama Yusuf harus berjalan ke Bethlehem dan melahirkan putranya di sana. Disambung dengan pengungsiannya ke negara asing untuk menyelamatkan sang bayi yang baru dilahirkan dari ancaman maut karena Herodes mencari dan ingin membunuhnya. Seiring dengan perjalanan waktu dan usia, Yesus yang semakin besar ternyata juga tidak selalu kelihatan baik-baik saja di mata mereka sebagai orang tua. Kita ingat pengalaman bagaimana ketika Yesus sempat dalam tanda petik ketinggalan di Yerusalem ketika diajak ke Bait Allah. Dan bagaimana kita juga bisa mendengar reaksi Yesus ketika Maria dan Yusuf menjumpai dan menjawab kepada mereka. Perjalanan selanjutnya menghantar Maria kepada bagaimana ia harus bersama sang putra misalnya menyaksikan dan mengalami reaksi begitu banyak orang yang tidak semuanya menerima pewartaan Yesus. Ada yang menentang, menolak, menghina, mengancam dan bahkan akhirnya membawa Yesus, mengakhiri hidup Yesus disalib dan Maria mengiringinya sampai wafat. Saudara sekalian yang terkasih, dari pengalaman Maria ini kita sungguh bisa belajar bagaimana kita juga harus menghadapi apapun yang terjadi dan yang kita alami di dalam hidup kita masing-masing. Tidak semuanya selalu seperti kita harapkan atau menggembirakan sebagaimana kita inginkan. Kita pasti juga memiliki harapan agar seiring dengan tahun yang baru, harapan-harapan baru bisa diwujudkan. Sebagai orang beriman, kita sungguh percaya bahwa setiap perjalanan waktu adalah waktu yang diberkati oleh Tuhan. Kita pasti ingin juga hal-hal yang lebih baik daripada tahun yang lampau. Baik untuk keluarga, untuk masyarakat, tetapi juga untuk diri kita masing-masing. Untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk apapun yang ingin kita wujudkan di dalam hidup kita. Bagi diri kita secara pribadi, keluarga atau sekaligus juga di dalam masyarakat. Maka tidak jarang dan masuk akal lah kalau kemudian banyak di antara kita yang lalu menentukan rencana, cita-cita, keinginan yang sungguh ingin kita wujudkan atau ingin kita dapatkan. Tetapi kita mesti sekaligus juga mengingat sebagaimana sudah kita alami selama tahun yang lewat, kita di balik segala keinginan-keinginan baik, harapan dan rencana bisa juga mengalami pengalaman yang sebaliknya. Pengalaman Bunda Maria adalah pengalaman yang bisa kita pakai sebagai sebuah pelajaran bagi seorang beriman. Apakah atau adakah penilaian dan penghormatan lebih tinggi daripada yang diterima oleh Maria, yakni dipilih menjadi Bunda Allah? Namun ternyata tuntutan mulia yang diminta Allah dari Maria bisa jadi secara manusiawi sangat berat dan mungkin juga nilainya sungguh amat tinggi. Apa yang dialami Maria di dalam hidupnya, semuanya mesti dilewati dan ditempuhnya dengan sikap
beriman, mempersembahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dan itulah yang terungkap di dalam jawaban Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dalam kerendahan hati, dalam ketulusan hati, tanpa perhitungan dan tanpa pamrih, menyerahkan diri secara total kepada Tuhan dan segala rencana baik yang Tuhan harapkan atau percayakan kepadanya. Itulah pengalaman iman yang bisa kita timba dari hidup Bunda Maria. Maka mari seraya mengucap syukur atas tahun yang lewat, kita juga senantiasa boleh memohon harapan yang semakin besar kepada Allah yang senantiasa menyelenggarakan hidup kita. Dengan harapan yang semakin besar, semoga lalu kita semakin juga bertumbuh di dalam iman dan kasih, karena seluruh pengalaman hidup kita akhirnya menjadi sebuah perjalanan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Kita masuki tahun yang baru dengan penuh iman, harapan dan kasih, sekaligus disertai kegembiraan dan tekad, keberanian juga untuk menerima apapun, sekalipun mungkin pengalaman itu baik, tetapi juga pengalaman-pengalaman yang bisa jadi di luar perkiraan dan harapan kita. Sebagaimana Maria menerima seluruh pengalaman hidupnya sebagai pengalaman yang dipercayakan oleh Allah untuk ia cerna, untuk ia masukkan di dalam hati, untuk ia renungkan sehingga mendapatkan maknanya bagi perkembangan hidup dan imannya. Itu semua juga yang ditawarkan kepada kita, dan semoga tahun yang baru saja kita mulai ini menjadi penuh berkat, menjadi penuh kesempatan bagi kita untuk menjadi semakin dekat dengan Allah.